Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dendi Suendra. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Denpasar. Jadi pada hari ini saya bersama Pak Dewo selaku guru kimia di kelas 10 di SMA Negeri 9 Denpasar. Jadi pada saat hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Jadi praobservasi di sini adalah memiliki tujuan untuk bagaimana kita melihat persiapan Pak Dewo selaku guru di kelas 10 di mata pelajaran kimia untuk bagaimana persiapannya. Jadi dengan persiapan yang sudah disampaikan nanti harapannya ketika pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan berpusat pada siswa. Ya. Oke, demikian Pak Dewo. Jadi percakapan kita pada hari ini saya mohon izin untuk merekam. Jadi pada saat ini juga kita didampingi oleh Ibu Elvi selaku pengajar praktek di Kota Denpasar. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti ketika saya observasi. Ya, baik, izin Bapak, izin Ibu untuk menjelaskan terkait tentang tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terkait tujuan pembelajaran untuk materi sekarang, saya selaku guru pengajar kelas 10, saya sudah ada di tahap tentang materi penyetaraan reaksi. Untuk materi yang pertama itu untuk tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama tujuan saya itu yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi persamaan reaksi berdasarkan nama senyawa dan juga fase larutannya. Jadi di sini saya berharap nanti di pembelajaran ini siswa bisa menentukan persamaan reaksi yang didasarkan dari tata nama senyawa yang sebelumnya sudah dipelajari sebelumnya. Untuk yang kedua, setelah anak-anak mampu dia menuliskan penyetaraan, dia mampu yaitu adalah menyetarakan reaksi kimia berdasarkan persamaan yang sebelumnya sudah dibuat oleh siswa. Seperti itu. Itu sih tujuan dari saya, Bapak. Jadi tujuan pembelajaran Pak Dewo yang akan laksanakan pada kelas nanti ada dua gitu. Ya. Berarti materinya adalah tentang penyetaraan reaksi. Yang pertama adalah mengidentifikasi nama senyawa dan fase yang terlibat dalam suatu reaksi. Dan yang kedua dari nama dan fase tersebut siswa dapat menyetarakan reaksi yang sudah ditulis. Ya. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua adalah area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran nanti apa ya? Oke, untuk area pengembangannya yang pertama itu adalah di bagian kognitifnya. Jadi saya harap nanti siswa itu mampu nanti di akhir itu mampu menuliskan yang pertama dia adalah rumus senyawanya dan mampu menyetarakan. Nah seperti itu. Dan lalu tujuan kedua itu bagian psikomotornya itu adalah nanti di pembelajaran, di saat proses pembelajaran saat salah satu kelompok nanti menjelaskan di depan, saya harapkan salah satu anak mampu menjelaskan kepada temannya seperti teman sejawatnya, dia mampu menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan di depan papan nanti saat penyetaraan maupun dalam mengidentifikasi persamaan reaksi seperti itu. Oke. Baik, dari area pengembangan yang hendak Bapak capai berarti kan ada dua, yaitu tentang kognitif dan psikomotor. Di mana kalau kognitifnya adalah murid nanti dapat menuliskan rumus senyawa dan menyetarakannya dalam reaksi. Ya, benar. Kemudian untuk psikomotornya adalah murid dapat mempresentasikan apa yang sudah dipelajari di depan kelas. Ya. Seperti itu, Pak? Iya, benar. Oke. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, kalau boleh saya tahu mulai dari model, terus media, strategi ataupun metode yang akan Bapak laksanakan? Oke, untuk kalau model yang saya akan rencanakan saya gunakan itu adalah discovery learning, di mana nanti ada tahapannya. Nanti rencana saya akan menggunakan media PPT, di mana di sana nanti saya akan tampilkan mungkin seperti gambar atau mungkin video terkait tentang misalkan contohnya ada kayu yang terbakar. Nah, apakah di sana terjadi reaksi kimia dan bagaimana persamaannya? Nah, dari masalah tersebut nanti anak-anak akan mengidentifikasi, oh ini loh terjadi proses reaksi kimia dengan reaksi seperti ini. Itu discovery-nya.
Dan untuk metodenya, karena sekarang adalah kurikulum merdeka, saya akan lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti anak-anak akan saya berikan link ataupun link buku ataupun link YouTube, di mana dari YouTube tersebut nanti siswa tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang nanti saya akan buat dalam seperti LKPD, dalam mungkin penyetaraan maupun dalam nanti mengidentifikasi penyetaraan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya ulangi, jadi pada pembelajaran nanti model yang akan Bapak laksanakan adalah menggunakan model discovery learning. Kemudian media yang akan Bapak gunakan adalah media PowerPoint, video ataupun gambar. Metodenya adalah dengan metode berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Sebelumnya saya tanyakan Pak, nanti untuk observasi sendiri kelas dan kapan itu Pak kira-kira? Kalau kelasnya bisa menggunakan kelas 10.4 itu jam, karena di sini kan 2 shift. Jam kelas 10.4 itu jam 7.8 itu di jam 2:30 sampai 3:30. Oke. Jadi nanti pelaksanaan observasinya dilaksanakan di hari Selasa. Di kelas 10.4 pada jam pelajaran ke-7 dan 8. Jadi itu jam 14.30 sampai 15.30. Iya. Oke. Baik, itu tadi percakapan kita tentang pra-observasi Pak. Iya. Jadi nanti ini baru kita melalui satu tahap. Jadi nanti kemudian tahap berikutnya adalah tahap observasi. Jadi saya akan masuk ke kelas Bapak untuk mengamati bagaimana pembelajaran Bapak yang sudah Bapak laksanakan. Kemudian tahap terakhir adalah tahap pasca observasi. Jadi pasca observasi di sini kita mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, dan kita berikan refleksi dan umpan balik. Baik. Okay. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini terkait pra-observasi? Mungkin yang saya dapatkan yang pertama adalah terkait tentang persiapan sebelum mengajar. Habis itu yang kedua itu mungkin lebih kalau yang sebelum di sini kan kita bisa diskusi terkait bagaimana sih pembelajaran diferensiasi, discovery learning. Habis itu terkait dengan apa aja yang area yang dicapai, seperti itu sih lebih penekanannya. Oke, kalau saya lihat dari percakapan kita dari tadi pra-observasi, saya lihat Bapak secara persiapan sudah sangat baik. Tinggal nanti kita lihat bagaimana pelaksanaan waktu observasi dan bagaimana nanti dari observasi yang ada kita laksanakan pasca observasi sebagai bentuk refleksi dan umpan balik dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Ya. Oke. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan lagi Bapak? Tidak ada sih, Bapak. Sudah cukup Bapak. Mungkin nanti setelah observasi kan harus akan dapat langsung ya, siap. Mungkin di sana yang akan lebih banyak. Oke. Berarti kita akhiri untuk pra-observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari Bapak, waktu dari Bapak kita dapat bisa berbincang sebentar. Sampai jumpa nanti waktu observasi dan pasca observasi, berarti Bapak ini. Iya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Bapak. Iya. Santai. Halo tuh, Moreno. Ada Pak Hari, Fernanda. Ayu Bawaswari. Karniasi. Satria. Cindy. Pramita. Oke. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi penyetaraan reaksi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksi, di sini Bapak akan tuliskan suatu reaksi kimia. Jadi yang pertama itu ada reaksi pengkaratan. Dan yang kedua itu ada reaksi yang namanya fotosintesis.
Oke, kalau reaksi dalam pemkaratan, di sini besi akan mengalami oksidasi, menghasilkan yang namanya besi Fe2O3 atau besi 3 oksida. Sedangkan untuk reaksi fotosintesis, ada yang tahu fotosintesis? Reaksinya melibatkan apa? Ada CO2, karbon dioksida, ya, H2O, air. Ini akan menghasilkan H6, H12, O6. Di sini ditambah dengan yang namanya O2. Oke, di sini oke, ini adalah ada dua reaksi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ada proses pengkaratan dan ada yang kedua adalah proses fotosintesis. Nah, ini reaksi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang coba kalian perhatikan dua reaksi di sini. Lalu setelah kalian perhatikan, apa perbedaan dari dua reaksi di situ? Silakan bisa diperhatikan dulu. Dan jika sudah, jika ketemu perbedaannya, silakan disampaikan kepada Bapak. Silakan Anda. Unsur-unsur yang terlibat. Unsur-unsur yang terlibat. Maksudnya unsur-unsur yang terlibat bagaimana? Seperti yang ada di pemkaratan yang menggunakan unsur Fe besi, dan fotosintesis itu ada menggunakan C karbon. Oke, ada CO2 seperti itu. Oke. Lalu, apa yang paling terlihat perbedaannya jika kita kaitkan dalam penyetaraan reaksi? Apa yang kalian lihat paling berbeda di sana? Menurut kalian, reaksi yang pertama setara atau tidak? Tidak. Reaksi yang kedua? Setara atau tidak? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan lebih banyak membicarakan yang pertama, kita akan membicarakan yang namanya bagaimana cara menyetarakan reaksi. Cara menyetarakan reaksi. Selanjutnya kita bisa nanti yang kedua, yang mana yang disebut sebagai reaktan dan juga produk. Dan lalu apa ciri-ciri reaksi tersebut bisa dikatakan setara? Baik, itu yang kita akan pelajari hari ini. Dan lalu sebelum kita akan mempelajari materi ini, kita akan belajar dalam bentuk kelompok kecil. Nah, nanti kelompoknya Bapak yang menentukan siapa-siapa saja kelompoknya. Dan nanti dalam satu kelompok akan Bapak berikan satu lembar kertas, yang dimana kertas tersebut adalah lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Baik, untuk sekarang Bapak akan bentuk dulu kelompoknya. Baik, untuk di sini ada 6 orang satu kelompok. Di sini ada 6 satu kelompok. Di sini ada 4. Di sini ada 4. Di sana ada 5. Di situ ada. Oke, kamu nanti bisa pindah ke sana berlima. Habis itu biar seimbang, kamu pindah ke sini berlima dan kamu pindah ke sini berlima. Oke, sudah tahu kelompoknya? Silakan kalian bisa duduk berkelompok dulu dengan kelompok yang tadi Bapak sudah duduk. Yang kedua siapa?
Ini kalau nggak salah di halaman 60 atau bagian soal di halaman kita bisa lihat nanti di halaman 66 itu sebagai dasar kalian, dan lalu kalian bisa juga menggunakan sosial media berupa YouTube dan kalian bisa cari sekarang, dan nanti Bapak akan tunjuk secara acak untuk menjelaskan terkait apa yang kalian bahas dengan kelompok kalian. Silakan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak langsung. Bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Kalau 6 kali go. Silakan, ini yang dikerjakan. Nanti dikerjakan, nanti Bapak akan tanya. Lihat perbedaannya. Pertanyaannya yang itunya apa? Salah. Yang kalian harus cari adalah kapan reaksi itu dikatakan sekarang. Itu yang kalian harus cari. Bagaimana cara kita melihat dia sekarang? Nah, dari buku coba kalian lihat apa sih syarat reaksi itu sekarang. Di link YouTube tadi, apa sih reaksi itu sekarang itu ciri-ciri. Jadi Bapak di sana bilang ciri-ciri reaksi sekarang itu apa? Yang setara, kalian harus cari dulu setara itu apa sih dalam persamaan reaksi. Apa sih reaksi itu bisa dikatakan setara? Apa sih ciri-ciri? Bisa minta kalian cari ciri-ciri reaksi setara. Saya lihat dulu di buku tadi. Nah di sini mengapa dia setara? Mengapa dia sudah termasuk ke setara? Karena jumlah dari semua atom, semua unsur dari reaktan yang ini reaktan dan juga produknya itu telah sama. Lalu nomor dua, apa yang harus dilakukan agar persamaan reaksi lainnya yang belum setara dapat menjadi setara belakang? Jadi yang tidak setara itu adalah H2 nih. H2 tambah N2 sama menjadi NH3. Nah di sini saya menggunakan cara yang ketemu di Google. Jadi kita menggunakan permisalan A H2 ditambah B N2 menjadi NH3. Nah di sini kita lihat pada reaktan itu ini jadinya 2A. Produk H itu ada di hasilnya itu ada 3, maka 3A sama dengan 3 per 2. Lalu yang B di sini karena ada 2, artinya 2B menjadi di sini produknya itu adalah 1 karena tidak ditulis artinya 1. Lalu menjadi 1, B sama dengan 1 per 2. Nah lalu kita masukkan ke rumus. Di sini kan karena tulis A, jadinya itu 3 per 2 H2 ditambah 1/2 N2 menjadi NH3. Nah lalu kita kalikan semua ruas dengan 2, ini hilang menjadi 3H2 ditambah 1 N karena 3 itu satunya menjadi 2NH3. Sekian. Oke, ada yang ingin kalian tanyakan dulu sama Nanda? Tidak, terima kasih Nanda. Jadi, yang perlu kita perhatikan di sini adalah makna kata setara. Nah, di sini kapan reaksi tersebut dikatakan setara? Itu ketika jumlah atom pada reaktan bernilai sama
bernilai atau berjumlah sama bernilai sama dengan jumlah atau pada produknya. Sehingga ini syarat dari penyetaraan. Jadi inilah reaksi dalam keadaan setara, dan yang kedua reaksi yang benar, di mana harus dituliskan fase dari larutan tertentu. Baik, itu penjelasan Bapak. Ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, jadi itu untuk penyetaraannya. Untuk soal yang tadi bisa kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan untuk kuis, kalian bisa cari Bapak besok. Cari Bapak di ruangan Bapak, karena ini adalah minggu terakhir untuk kalian mengikuti kuisnya. Dan nanti jika yang tidak mengikuti kuis, kita akan kuis kembali. Tapi kuisnya itu adalah paper. Nanti yang sudah mengambil kuis dengan secara individu tidak perlu lagi mengikuti paper. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang kalian ingin tanyakan? Bisa dipahami? Baik, kalau begitu itu saja. Kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan ketua kelas. Paramasati. Oh, Santi. Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Ibu Tridendi Suhendra. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 9 Denpasar. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait pembelajaran yang sudah rekan sejawat saya lakukan, yaitu Pak Dewo. Saya ditemani dengan Pak Dewo selaku guru pengajar kimia di kelas 10 dan juga Ibu Elvi selaku pengajar praktek di Kota Denpasar. Baik, kita mulai untuk percakapan pasca observasi. Saya mohon izin kepada Bu Elvi untuk membuat pasca observasi. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya ya pastinya baik. Mungkin di sela-sela libur sekolah juga, di sela-sela libur hari raya juga, ya sehat sih sampai hari ini. Alhamdulillah ada sehat ya Pak ya. Ya. Oke, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi di kelas yang sudah Bapak laksanakan ya. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak ketika saya melaksanakan observasi di kelas? Oke, yang pertama perasaan saya pertama kalinya lagi di observasi setelah sekian lama tidak pernah diobservasi. Terakhir saya diobservasi itu saat melakukan praktek PPL saat mengajar di sekolah. Awalnya gugup, cuma setelah berlangsung perasaan saya senang. Kenapa? Karena setidaknya ada second opinion lah. Ketika saya mengajar, tidak selalu cara saya mengajar itu yang terbaik. Kamu mungkin akan mendapatkan second opinion. Habis itu gimana sih solusi-solusinya nanti seperti itu. Itu sih lebih perasaannya senang, lebih mendapatkan pendapat dari guru lain seperti itu. Ya, syukur kalau Pak Dewo tidak merasa terbebani, malah ya malah senang. Jadi harapan kita kan nanti agar kedepannya lebih baik lagi. Nah, kemudian bisa Bapak ceritakan kembali indikator karya pengembangan yang Bapak lakukan di kelas dan bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, untuk area pengembangan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran ini, saat pembelajaran itu kalau tidak salah materinya itu adalah saat penyetaraan reaksi, khususnya di kelas 10. Nah, jadi sasaran yang pertama yang saya ingin capai sih biar anak-anak itu tahu bagaimana sih, apa saja sih syarat dari reaksi itu setara, dan lalu bagaimana sih cara untuk menyetarakan suatu reaksi, baik dari nanti mulai dari tata namanya. Setelah dari tata nama dia tahu yang mana pereaksi dan juga produknya, dan harapannya sih area pengembangannya juga, karena kebanyakan siswa juga biasanya lupa dalam membuat fase dalam suatu reaksi, padahal itu adalah suatu hal yang penting. Itu sih area pengembangannya. Dan
dan saat pelaksanaannya seperti yang tadi telah saya sampaikan juga ditemukan sebanyak-banyak kendala seperti saat penulisan reaksi anak-anak masih awam tentang yang mana sih produk, yang mana sih reaktan, itu yang pertama. Yang kedua juga masih sebagian besar anak-anak karena kan materi awal sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksi itu kan harusnya tata nama senyawa. Masih kebanyakan anak-anak lemah dalam menentukan rumus dalam senyawa tersebut seperti itu. Itu sih ininya dari saya, Pak. Oke, tadi kan area pengembangan yang Bapak ingin lakukan, kemudian langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Nah, ingin saya tanyakan kemudian sejauh mana area pengembangan yang Bapak harapkan tadi sudah berhasil? Kalau sejauh mana area pengembangan tersebut sudah tercapai, kalau kita berbicara masalah persentase, mungkin bisa dibilang belum 100% tercapai. Karena kalau seingat saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu hanya ada 2 sampai 3 kelompok yang baru benar-benar memahami tentang tentang materi tersebut. Jadi untuk ketercapaiannya sih belum 100%, baru 50%, hanya dari 2 sampai 3 kelompok saja seperti itu. Berarti kurang lebih 50% ketercapaiannya sudah Bapak peroleh di pembelajaran. Nah, berarti kan Bapak merasa ada kekurangan. Di mana letak kekurangannya Bapak? Kalau yang saya lihat sih kekurangannya untuk anak-anak, rata-rata anak-anak itu ada yang seperti yang tadi saya sampaikan. Padahal pembelajaran ini kan pembelajaran yang memusatkan pada siswa yang menemukan. Nah, dari link video sudah diberikan, habis itu link dari buku elektronik juga sudah. Kesulitan siswa dalam pembelajaran dengan model seperti ini yang saya lihat adalah siswa masih sulit menemukan, padahal guru sudah mendampingi, sudah menjelaskan. Apalagi masih banyak siswa yang masih belum paham tentang yang mana sih indeks yang mana disebut indeks, yang mana disebut suatu koefisien, gimana sih reaksi itu setara, seperti itu. Mungkin itu kelemahannya. Jadi dari kelemahan tersebut mungkin nanti ada solusinya. Mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih mengarahkannya lebih banyak latihan soalnya, lebih banyak soal. Habis itu nanti salah satu siswa atau beberapa siswa maju mengerjakan nanti mungkin dari teman sejawatnya tersebut yang menjelaskan kepada temannya. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Berarti secara tidak langsung Bapak sudah menjelaskan mengapa kekurangan tersebut bisa terjadi dan solusi yang terpikirkan oleh Bapak untuk mengatasi hal tersebut. Kalau dari saya sendiri sih, kalau solusi, karena selama saya mengajar, kebanyakan anak-anak itu sulit dalam misalkan mau mengerjakan sendiri, apalagi tidak diberikan contoh. Biasanya anak-anak sulit sekali. Terbiasa saya akan menuliskan salah satu contoh soal di papan dan lalu membiarkan anak-anak berdiskusi, dan nanti di sanalah akan terjadi proses pembelajaran biasanya. Lalu ketika sudah selesai berdiskusikan, saya akan buatkan soal baru lagi. Mungkin nanti saya akan lihat dari kelompok tersebut siapa yang menonjol. Yang menonjol tidak akan saya akan tunjuk. Saya akan lebih fokus kepada orang yang belum memahami dalam satu kelompok tersebut. Nanti dia akan saya suruh ke depan. Nanti jika dia belum bisa memahami, mungkin dari perwakilan kelompoknya dia yang memahami, yang membantu menjelaskan kepada dia, mungkin nanti di depan ataupun mungkin dalam kelompoknya. Mungkin itu sih solusi yang bisa saya sampaikan untuk ini. Jadi kalau saya bisa rangkum, berarti solusi yang Bapak pikirkan adalah bagaimana diskusi kelompok itu bisa berjalan, di mana tutor teman sebaya Jadi harapan saya pembelajaran yang Bapak laksanakan kelas semakin baik lagi, dan saya tunggu cerita menarik dari Bapak. Nah, solusi yang sudah Bapak pikirkan tadi semoga memberikan hal yang terbaik. Nah, dari solusi yang Bapak pikirkan tadi, kira-kira kapan akan Bapak laksanakan?
Kalau saya melihat permasalahan, biasanya sih ketika saya melihat permasalahannya, sesegera mungkin saya akan melakukan evaluasinya. Misalkan kalau ditanya kapan, karena libur sekolah kan akan berakhir di tanggal hari Selasa ya, tanggal 12. Kemungkinan karena di kelas yang mungkin karena di kelas itu yang mendapatkan materi pembelajaran dalam materi penyetaraan reaksinya, dan kalau nggak salah di kelas 10.4 itu hari Selasa, kemungkinan minggu setelahnya itu. Jadi kalau saya lihat di tanggal 12 hari Selasa, hari Rabunya 13 ya, kemungkinan 12 tanggal 19 ini 19 baru bisa saya memberikan pelaksanaan. Jadi di pertemuan berikutnya Pak ya? Iya, setelah libur sekolah. Siap. Oke. Nah, kira-kira kalau Bapak tadi kan sudah terpikirkan solusinya dan kira-kira kapan akan dilaksanakan. Kira-kira Bapak akan melibatkan pihak yang lain, misalkan rekan sejawat ya, atau seperti apa? Kalau saya pribadi, karena mengingat waktu juga, dengan waktu belajar yang singkat, dengan pemahaman siswa yang agak kurang, tapi di mana tuntutannya harus tujuan pembelajaran ini harus tercapai. Kalau dari saya sih lebih solusinya adalah meminta bantuan dengan teman sejawat. Nanti biar bisa mengevaluasi, jadi saya fokus di 2 kelompok ataupun nanti di 3 kelompok, nanti di rolling lagi saya di 2 kelompok selanjutnya, temannya lagi bisa saya memberikan masukan juga di 3 kelompok yang tadi. Itu sih kalau dari saya, biar dari waktu dan juga tujuan bisa tercapai dengan tepat waktu. Oke. Tadi melibatkan sejawat yang berkolaborasi dan seperti itu. Siap, saya juga saat program sejawat masih siap membantu Bapak dan pembelajaran. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak dan bagaimana solusi yang sudah Bapak pikirkan dari permasalahan. Jadi kalau saya lihat secara pribadi, pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan sudah sangat baik. Walaupun memang kembali lagi kita tidak bisa memaksakan karakter pada anak, karena memang tidak semua mungkin murid itu punya minat dan bakat di bidang kimia khususnya, apalagi pelajaran ekstra. Tapi kembali lagi tugas kita seorang guru adalah sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimanapun karakter dan bakat minat seorang murid itu seperti apa, kita bagaimana untuk mendidik siswa untuk biar lebih baik lagi. Mungkin dari percakapan pasca observasi yang sudah kita laksanakan tadi, apa yang Bapak dapat atau apa yang Bapak peroleh dari percakapan ini? Mungkin dari percakapan yang secara garis besar ini, mungkin yang pertama saya dapatkan adalah seperti ini untuk menjadi calon guru berangkat, ada prosesnya, ada tahapannya. Itu sih yang pertama yang saya dapat. Jadi suatu ilmu yang baru bagi saya sendiri selaku pengajar. Habis itu yang kedua yang saya dapat simpulkan adalah ketika metode ataupun model pembelajaran yang kita terapkan tersebut tidak bisa diaplikasikan untuk semua, jadi kita harus bisa selaku guru harus bisa mencari solusi yang lain. Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, karakter siswa berbeda, cara belajar siswa berbeda. Kita sebagai fasilitator, jadi sebagai guru, ya hanya bisa menyediakan agar bukan siswa itu untuk tertarik pada kita, biar dia nilainya besar untuknya, tapi untuk tertarik belajar khususnya mata pelajaran kimia. Itu yang kedua. Mungkin habis itu, mungkin secara garis besar sih itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kesimpulannya. Habis itu mungkin dari yang tadi Bapak sampaikan, saya juga terpikirkan bahwa sepertinya semakin cepat umpan dalam arti pemberian, ketika ketemu masalah, semakin cepat kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Mudah-mudahan masalah tersebut tidak muncul di kelas-kelas yang lain. Artinya nanti
saya bisa mengaplikasikan metode ataupun cara saya di kelas ini nggak cocok ya pakai caranya ini, mungkin saya bisa pakai solusi yang nanti perbaikannya akan saya lakukan. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya Pak, percakapan kita pasca observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan, kesempatan jawaban juga yang luar biasa sudah Bapak berikan, waktu juga sudah Bapak berikan. Selanjutnya mungkin saya mohon kepada Ibu Devi mungkin untuk dapat memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang sudah kami laksanakan. Baik, terima kasih Pak Denny dan teman-teman. Prosesnya tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya. Sudah terbiasa sepertinya melakukan kegiatan coaching ya, pun supervisi. Jadi Pak Denny bertanya dengan smooth ya, tanpa ada kesan intervensi, menggurui gitu ya. Dan juga Pak Demo meresponnya dengan sangat baik juga ya. Seolah-olah memang kita bukan sedang sedang mengerjakan tugas dari CGP ya, memang jalannya langsung, dan harapannya proses ini juga memberikan feedback yang sangat baik kepada Pak Demo dalam kompetensinya sebagai guru kimia, dan juga menjadi sebuah pengalaman yang sangat baik untuk Pak Denny sebagai calon GB yang akan 9 tahun yang besar. Setelah melalui proses ini juga kita berharap ini juga bisa berdampak kepada pengalaman supervisi guru-guru lainnya nanti di sekolah ini. Saya pikir semua sudah berjalan dengan baik Pak Denny. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Baik, kalau tidak Pak Dewa ada yang mau sampaikan lagi? Tidak sih Pak. Oke, saya. Baik, demikian tadi percakapan pasca observasi kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dewa dan juga Ibu Devi atas kesempatan yang sudah diberikan. Jika tidak ada yang disampaikan, saya tutup. Om Santi Santi Santi.